Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Bilangan pasal 26, teksnya ayat 1 sampai 22, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 4. Tuhan berfirman akan menghitung jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Paragraf yang kedua ayat 5 sampai 22. Jumlah orang Bani Ruben, Simeon, Gad, Yehudanya. Kesimpulannya, setelah di dataran Moab, Tuhan berfirman kepada Musa dan Eleazar akan menghitung jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup berperang. Sehingga mereka menghitung dengan bani masing-masing. Bani Ruben berjumlah 43.730 orang. Bani Simeon berjumlah 22.200 orang. Bani Gad berjumlah 40.500 orang. Dan Bani Yehuda berjumlah 76.500 orang. Ajaran tentang Allahnya, Tuhan berfirman akan menghitung jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Itu artinya harus siapkan berperang dengan orang-orang Amon, Moab, dan orang-orang Kanaan. Itu karena mereka generasi yang baru. Juga maksudnya generasi yang lama pada waktu mereka keluar dari Mesir atas ke 20 tahunnya sudah semua mati. Itu artinya begitu. Sudah orang Israel jadi generasinya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Musa dan Imam Eleazar berkata kepada Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko akan menghitung jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atasnya. Kedua, mereka dihitung demikian itu. Bani Ruben berjumlah 43.730 orang. Bani Simeon berjumlah 22.200 orang. Bani Gad berjumlah 40.500 orang. Dan Bani Yehuda berjumlah 76.500 orangnya. Ketiga, Datan dan Abiram itu anak Eliab, Bani Ruben. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh umat itu, dan ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Koranya. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Itu berartinya Tuhan menghukumnya hanya sesuai dengan perbuatan mereka. Sekalipun anak-anak Korah, ya memang merekanya keturunan Korah, tetapi karena mereka tidak mengikuti kesalahan bantahan Korahnya, mereka tidak dihukum matinya. Itulah keadilan Tuhan. Aplikasi hari ini. Pertama, menerima kewajiban dan misi dari Tuhan dengan menghitung sebagai umatnya. Kita harus dihitung sebagai umat Tuhan. Dan itu artinya menerima kewajibannya untuk berperang. Tapi pada waktu itu juga sudah dijanjikan bagiannya di tanah Kanaan. Kedua, jangan menghukum atau membeda-bedakan orang karena kesalahan keluarganya orang lain. Kita harus menghukumnya sesuai dengan perbuatan pribadi itunya. Jangan karena keluarganya. Akhirnya praktek hari ini mengucapkan terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang tidak ingat
dan tidak berpikir tentang kesalahan orang tua atau saudara sekandung. Kemudian usaha akan berdamai dengan sesama yang pernah bertengkar dan siapkan perjalanan baru dengan mereka. Kita harus berdamainya dalam Tuhan. Kita harus ingat semua keadilan Tuhan dan kasih karunia Tuhan tentang kita yang menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan sudah katakan benar, dibenarkan oleh Tuhan itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.